Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad anzala ni'matan imanan wal islam wa ni'matan katsiratan hatta nastati'an fi hadzal makan insyaallah mubarak. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Mubarak. Saya dari kelas 1E Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Singapura Karawang. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan materi mengenai apa sih perbedaan mengenai hadis qudsi, hadis nabawi, dan Al-Quran. Perbedaan Al-Quran dengan hadis qudsi dan hadis nabawi ialah sebagian ulama mengatakan kata Al-Quran tidak mempunyai akar kata. Ia merupakan nama bagi kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian yang lain berpendapat bahwa Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan. Artinya ialah bacaan atau yang dibaca. Disebut berbeda dengan hadis karena Al-Quran mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran dijamin pemeliharaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari campur tangan manusia. Al-Quran seluruh ayatnya diriwayatkan secara mutawatir dan dinilai ibadah dengan membacanya. Lafal dan makna Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contoh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu tadi surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Alaq ayat 1. Satu huruf saja sudah memiliki 10 kebaikan. Bisa kita hitung berapa kebaikan yang kita sudah baca. Perbedaan antara hadis qudsi, hadis nabawi, dan Al-Quran tentu berbeda. Dinamakan hadis karena Nabi yang menyampaikannya, yang disandarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa dinamakan hadis qudsi? Karena ia bersumber dari Allah yang Maha Suci. Seperti definisi hadis qudsi ialah kullu qaulin adhafahu Rasul sallallahu alaihi wasallam ila Allah azza wa jalla. Segala perkataan yang disandarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun perbedaan hadis qudsi dan hadis nabawi, di dalam hadis nabawi Nabi menjadi sandaran sumber pemberitaan. Namun pada hadis qudsi Nabi memberitakan apa yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan redaksinya sendiri. Kemudian pemberitaan meliputi perkataan, perbuatan, dan persetujuan. Namun di dalam hadis qudsi hanya memberikan perkataan. Kemudian di dalam hadis nabawi lafal dan maknanya dari Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu maknanya hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, redaksinya disusun oleh Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, redaksi hadis tidak menggunakan ungkapan orang pertama, seperti contohnya aku. Dan di dalam hadis qudsi, redaksi hadis menggunakan ungkapan orang pertama, aku sebagai Allah, hai hambaku. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai perbedaan hadis qudsi, hadis nabawi, dan Al-Quran. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.